Oke, selamat malam Mbak. Kita malam. Jadi di sini saya Naufal, sekitar saya dengan NIM 1214012 dari kelas Kamsi B ingin menjelaskan gimana sih langkah-langkah untuk menggunakan notebook LM, terutama untuk NIMBY. Karena di sini juga saya pertama kali menggunakan notebook LM. Jadi ketika kita pertama kali buka notebook LM, misalnya ini kita bikin baru aja, nanti kita pergi ke halaman ini. Ini itu bukan notebook LM, bisa kita create new. Nah, tampilan awalnya nanti langsung kita disuguhin oleh add source. Kita mau upload sumber apa. Jadi nanti ini kita kesini nanti. Nah, jadi kita langsung kembali jadi tiga, jadi empat sebenarnya. Jadi pertama nanti di sini ada source, di mana yang tadi di sini upload. Jadi notebook LM ini adalah sebuah AI yang menggunakan materi yang kita kirimkan untuk menjadi referensi nanti ketika kita chatan dengan AI-nya. Jadi dia nggak yang kebanyakan ibaratnya imajinasi atau misalnya misinformasi. Jadi bisa dibilang salah satu AI yang paling akurat karena dia, kalau kita balik lagi sini dulu aja. Contohnya eh kita di sini. Jadi saya udah bikin satu materi juga di sini. Nah, ini saya bakal jelasin sedikit. Jadi saya udah ngerangkum materi dari domain 1 sampai domain 8 untuk CSSP. Nah, dia langsung bikin summary-nya di sini. Ini ada key topics-topicsnya. Ini di mana topik-topik pentingnya, ini ringkasannya. Nah, jadi materi bakal dapat dari sini. Kemudian kita kalau nge-chat seperti menggunakan AI biasa di sini. Nah, saya bertanya, apa perbedaan antara private key dan public key? Dan apa ya? Ini seperti ada ketentuannya apa sih? Atau kayak kapan kita pakai public key, kapan kita pakai private key kayak gitu. Nah, karena kita balik lagi notebook LM ini hanya berdasarkan apa yang kita kirimkan materinya, sumber-sumbernya. Kemudian eh, jadi ketika saya bertanya kayak tadi, dia bisa menjawab, I cannot draw upon profile sources or our conversation history to explain the difference. Jadi dia nggak bisa jawab karena kemungkinan besar pertanyaan tentang public key atau private key tidak ada di dalam materi yang ini. Gitu. Itu kelebihannya. Jadi nggak bakal, kan kadang ada AI yang ngasih jawaban dan kalau kita percaya-percaya aja kayak, oh oke gitu. Sedangkan ada juga kadang AI itu misinformasi. Jadi dia menjawab pertanyaan kita ketika kita mungkin meminta link referensinya tersebut pun nggak sesuai gitu. Kadang kan di AI juga ada. Nah, contoh seperti ini. Sebenarnya LM juga seperti ini. Notebook LM can be inaccurate. Please double check. Nah, AI itu seperti itu. Dan di luar sana itu pakai materi yang entah dari mana, database dari mana, entah dari mana, yang bisa dibilang bisa salah gitu. Kalau ini sesuai dengan materi yang kita kirimkan aja, source yang kita kirim. Ini bisa kita kasih link YouTube kalau misal kita ingin belajar dari sebuah video gitu. Kita misalnya pengen nonton sebuah tutorial, kita tinggal kirim, nanti kita bisa di-convert jadi sebuah teks gimana sih tutorialnya gitu ya dari video di YouTube. Nah, di sini juga ada audio overview. Sebenarnya sama aja mungkin 11-12 dengan eh, YouTube tadi, cuma saya belum pernah nyoba. Kemudian di sini ada notes. Ini yang mungkin menurut saya yang paling penting ya lah.
Jadi di sini ya, kita kalau bikin not manual, itu tinggal ketik sendiri kayak biasa. Ini tuh agak lucu sebenarnya, bentuknya kayak email. Ini judul, terus ini tinggal ketik aja, bisa random itu. Kemudian kalau misalnya mau langsung, di sini ada study guide, ada timer, ada fact. Contohnya study guide. Dia saya bikin dari materi yang sesuai materi ini, langsung saya bikin study guide kayak gini. Ada kuisnya, di sini pun ada jawabannya. Dan ini semua berdasarkan hanya materi CSSP yang tadi saya kirim. Enggak, entah dari informasi dari mana, enggak tahu. Ini pure dari materi satu PDF ini. Ada essay format. Ini cocok sebenarnya untuk kalau kita mau ujian, terutama ujian-ujian yang esai gitu ya. Atau mungkin kita tidak catch up dengan materi selama satu semester misalnya. Ini ada glosarium, gitu, contohnya kayak API security itu apa, ABAC itu singkatannya apa, penjelasannya apa. Di sini semua bisa dibuat gitu loh. Ini semua singkatan penjelasan nih dari panjang. Misalnya kita SDE, SDN, atau software defined networking, penjelasannya apa. Ini yang menurut saya sangat cocok sebenarnya. Cuman mungkin menurut saya minusnya nanti kalau kita tidak punya sumber referensi belajar, itu akan susah karena film ini hanya meringkas atau membantu kita ketika kita bertanya, ketika kita sudah mempunyai sumber belajar. Misalnya, kita punya sumber belajar ada 4 link di Google, atau ada 4 repository, ada yang lain-lainnya. Nah, ketika kita males baca, ya, kita tinggal masukin ke sini, folder-folder bisa dari Google Drive, bisa link si website ya. Terus kita nanti tinggal tanya, contohnya ini gimana cara buat incident response plan. Atau kalau males, make a summary gitu. About domain 5 misal gitu. Langsung dibuatin domain 5 isinya apa aja, expectation-nya, dan lain-lainnya. Seperti itu. Kayak yang baru saya ketahui dan mungkin untuk pertama kali, benar-benar pertama kali mungkin akan sedikit bingung. Mungkin harus nonton tutorial, karena saya juga nonton tutorial tadi terkait dengan cara menggunakan notebook LM. Cuman ketika sudah paham, ini akan sangat-sangat berguna, terutama untuk mahasiswa, karena sumbernya akurat, sumber dari yang kita kirim aja tentunya. Misalnya kita percaya dengan Gmail, ya udah, dia hanya narik ke Gmail ini. Mungkin itu aja dari saya, Pak, untuk langkah-langkah belajar menggunakan notebook LM. Kemudian kalau Google Game ini saya kebetulan juga udah advance karena mudah juga. Nah, cuman game ini sangat mudah menggunakannya. Contohnya misalnya cara menggunakan notebook LM. Dia menurut saya merupakan salah satu AI tercepat. Mungkin karena yang namanya 2.0 Flash, dia tuh eh, memberikan jawaban yang sangat cepat dibandingkan AI yang lain. Dari beberapa yang pernah saya coba, contohnya kayak Cloud. Cloud itu UI-nya ketika memberikan jawaban itu menurut saya itu lumayan lama. GPT nggak selama Cloud, tapi ini yang paling cepat. Terus eh, penjelasannya lumayan banyak, lumayan detail. Kalau yang dibutuhkan untuk paragraf, terus nanti akan ada dapat poin, ada subpoinnya juga. Ini mungkin ibaratnya lebih mudah untuk digunakan dibandingkan LM. Karena kita tinggal butuh prompt apa yang kita ketik, dan nanti AI-nya akan menjawab dengan cepat. Cuman memang mungkin minusnya adalah
takutnya nanti bakal ada misleading information kalau misalnya kita bertanya tentang suatu hal, meskipun eh, saya lupa untuk yang versi free-nya apakah ada sudah bisa gunain link research atau enggak. Cuman untuk di advance atau yang sudah berlangganan itu dapat untuk menggunakan deep research. Misalnya kita dengan keperluan TA gitu ya, itu butuh mencari link-link referensi, link-link daftar pustaka, link-link citasi. Nah ini bisa pakai deep research. Seperti itu. Merupakan salah satu AI yang paling mudah digunakan, paling cepat, dan lumayan oke menurut saya. Kemudian mungkin saya akan bahas satu AI lagi yang saya punya kebetulan, yaitu ChatGPT. ChatGPT pun sama, salah lumayan cepat juga. Misalnya kita tanya sama cara menggunakan untuk nah sebenarnya dibilang lama enggak, cuman kalau diperhatikan dengan baik dan benar-benar butuh yang sangat cepat, menurut saya tadi lebih cepat untuk si game ini. Nah, jujur untuk UI-nya memang lebih bagusan untuk ChatGPT. Kenapa? Karena lebih bervariatif. Kita jadi nggak capek bacanya mungkin seperti di game ini. Ini kita baca teks semua. Satu, dua, tiga, PDF. Nah, mungkin takutnya kayak, tadi udah baca sampai mana ya? Nah, kalau ChatGPT, ini benar-benar dikasih garis pembatas, dikasih aksen-aksen, dikasih warning, logo warning. Jadi kita pun kalau ada tips di sini, ada kasih pin, jadi UI-nya lebih enak seperti itu. Cuman balik lagi, di sini juga ada di research juga, ada reasonable thinking, kemudian di sini juga masih ada banyak ya GPTs, keunggulan ChatGPT itu di sini. Ini sangat banyak. Kita mau bikin logo, bikin presentasi, bikin video, ini semuanya bisa kita pakai, bikin gambar, bikin model, terus juga eh, kan kalau research rata-rata pakai Google Scholar ya. Nah ini ada Scholar GPT, contohnya seperti ini. Nah ini kita udah ngobrol dengan Scholar GPT, di mana kita tinggal kirim linknya, link Google Scholar-nya, nanti kita tinggal tanya-tanya seperti itu. Mungkin dari saya kurang lebih segitu Pak. Terima kasih untuk video notebook pembelajaran ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.